إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyara muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dengan dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala dan kita dijauhkan dari api neraka. Ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal yang dimiliki oleh seorang hamba tatkala bertemu dengan Allah tabaraka wa taala. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Dan berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ma'asyara muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah Jumat pada siang hari ini yaitu tentang janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syaitan merupakan makhluk yang sangat membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang sangat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam Al-Qur'an bagaimana tingkah laku syaitan tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk sujud kepada Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin." Dan ingatlah ketika kami, kata Allah, memerintahkan malaikat, demikian pula memerintahkan syaitan atau iblis untuk sujud kepada Adam alaihi salam. Allah perintahkan mereka untuk sujud kepada Adam alaihi salam. Fasajadu illa iblis. Semuanya sujud. Malaikat sujud karena mereka mengetahui Allah yang memerintahkan mereka untuk sujud kepada Adam alaihi salam. Kecuali satu makhluk yang bernama iblis. Dia tidak mau, dia enggan, dan dia menyombongkan diri, dan dia termasuk makhluk-makhluk yang ingkar atau kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contoh gambaran bagaimana syaitan merupakan makhluk yang sangat membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat hasadnya dia terhadap Adam alaihi salam. Karena sifat istikbar, merasa sombong, merasa lebih afdal, merasa lebih mulia dari Adam alaihi salam, sehingga mereka tidak mau untuk sujud kepada Adam alaihi salam. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan alasan iblis, "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Ya Allah, aku lebih afdal, lebih mulia, lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Ini salah satu gambaran betapa besarnya maksiat yang iblis lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyara muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, sangat banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan kepada kita bahwasanya syaitan merupakan musuh yang nyata bagi manusia. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 27, "Ya bani Adam, la yaftiyannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah." Wahai manusia, Allah panggil kita sebagai hamba-hambanya. Wahai manusia, janganlah syaitan sampai menipu daya kalian. Jangan sampai kalian tertipu daya oleh syaitan. Sebagaimana syaitan menyebabkan keluarnya orang tua kalian, Adam dan Hawa, dari surga. Ini merupakan kabar dari Allah Subhanahu wa taala agar kita sebagai kaum muslimin, agar kita sebagai manusia mewaspadai langkah-langkah syaitan, sebagaimana syaitan dapat menggelincirkan Nabi Adam alaihi salam dari surga, tempat yang penuh dengan kenikmatan, tempat yang penuh dengan kebahagiaan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam dan Hawa ke dunia ini atau ke bumi ini. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan pula, terkadang tipu daya syaitan, dia menggunakan cara-cara yang halus, menggunakan cara-cara yang tak terasa manusia jatuh dalam perbuatan dosa. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan bagaimana syaitan ketika mengganggu dan menggoda Nabi Adam alaihi salam dan Hawa, wa qasamahuma inni lakum malaminan nasihin. Iblis bersumpah, wahai Adam, wahai Hawa, sesungguhnya aku adalah orang yang akan memberikan nasihat kepada kalian. Segala tipu daya ia lakukan untuk menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah syaitan, iblis dan semacamnya merupakan musuh yang nyata bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya syaitan merupakan musuh bagi kalian, maka jadikanlah syaitan sebagai musuh kalian, karena sesungguhnya syaitan mengajak, menyeru pelakunya, menyuruh penggolongannya atau orang yang mengikutinya agar mereka termasuk orang-orang yang menghuni neraka. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wala tattabi' khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin." Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan merupakan musuh yang nyata bagi kalian. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita apa saja yang syaitan ajak kepada manusia. Di antaranya adalah innama ya'murukum bis-su'. Syaitan senantiasa mengajak manusia kepada perbuatan jelek, kepada perbuatan maksiat, kepada perbuatan dosa. Maka barang siapa di antara kita yang masih gemar melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat dengan berbagai macam variannya, ingatlah di situ ada syaitan yang senantiasa mengkabarkan kepada manusia, senantiasa menggoda manusia agar mereka jauh dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap perbuatan dosa, perbuatan maksiat, kezaliman, kekufuran, kemunafikan, maka di situ ada perannya syaitan untuk menjauhkan manusia dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Engkau senantiasa mengucapkan tentang agama, tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa berdasarkan ilmu. Maka orang-orang yang mereka berbicara agama tanpa ilmu, ini merupakan salah satu bentuk tipu daya syaitan kepada manusia. Orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berdasar dalam agama Islam, yang enggak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pun mereka terbuai dengan godaan syaitan.
karena itu merupakan salah satu perangkap-perangkap syaitan kepada manusia. Ma'asyarul muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tujuan yang besar, goal yang paling terbesar yang syaitan inginkan kepada kita sebagai manusia adalah agar manusia jatuh dalam perbuatan kesyirikan, agar manusia jatuh ke dalam perbuatan dosa, agar manusia jatuh ke dalam perbuatan kekufuran, kesesatan, kebid'ahan, dan berbagai macam dosa yang lainnya. Ini salah satu tujuan atau goal yang diinginkan syaitan, agar manusia tersesat dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan pun telah mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Laghwiyannahum ajmain." Ya Allah, aku akan sesatkan mereka, anak cucu Adam, dari jalan yang lurus, dan mereka kelak akan bersamaku di neraka. Na'udzubillah. Ma'asyarul muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita sadari adalah syaitan terkadang menggoda manusia dengan cara-cara yang pelan, dengan cara-cara yang indah, sedikit demi sedikit. Bahkan kata para ulama, pertama syaitan akan mengajak manusia untuk melakukan perbuatan dosa. Ketika manusia dia kokoh imannya, tidak berbuat dosa atau tidak terkena tipu daya syaitan, syaitan akan memalingkan kepada yang lain dengan dia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sunnah, menganggap hal itu sepele, menganggap hal itu tidak ada apa-apanya. Lama-kelamaan pun akan terjerumus ke perbuatan dosa. Ini salah satu tipu daya syaitan yang harus kita waspadai. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan pula kepada kita bahwasanya inna iblis yaq'adu 'arsyahu 'alal ma. Sesungguhnya iblis duduk di atas singgasananya di atas air atau di laut. Setiap hari pasukan-pasukannya berkeliling di atas muka bumi ini, memberikan laporan kepada iblis apa yang telah mereka lakukan kepada manusia. Sebagian mereka mengatakan, wahai iblis, sesungguhnya aku telah menjerumuskan manusia untuk minum khamr atau minum sesuatu yang memabukkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Lantas iblis mengatakan, apa yang kau lakukan tidak ada apa-apanya. Nanti dia akan kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tentaranya pun mengatakan, wahai iblis, sesungguhnya aku telah menjadikan manusia bermusuhan, berpecah belah, bercerai-berai. Kata iblis, itu belum ada apa-apanya. Kemudian yang pun mengatakan, wahai iblis, aku telah menjadikan sebab adanya pasangan suami istri yang mereka berpisah, yang mereka cerai disebabkan karena aku. Kemudian iblis memberikan apresiasi sangat besar terhadap apa yang anak buahnya lakukan. Karena dengan perceraian, seseorang yang awalnya saling mencintai akan saling bermusuhan. Dengan perceraian akan terjadinya berbagai macam kesulitan-kesulitan dan yang lain-lainnya. Terpisahnya seorang suami istri, anak tak urus dan yang lain-lainnya. Maka ini merupakan salah satu tujuan syaitan untuk mengganggu manusia dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mendengar khutbah yang pertama bahwasanya syaitan atau iblis senantiasa akan mengganggu manusia, senantiasa akan menyesatkan manusia dari jalannya Allah Subhanahu wa taala, maka mulai hari ini jadikanlah syaitan sebagai musuh kita. Mulai hari ini senantiasa kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga kita dari tipu daya syaitan. Agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari tipu daya syaitan. Dan ingatlah, barang siapa yang pernah jatuh dalam perbuatan maksiat karena bisikan syaitan, karena bisikan iblis, maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya
Iblis senantiasa menggoda manusia agar punya pengikut, agar punya teman-teman yang akan menghuni tempat yang sangat-sangat kekal, lagi bahaya, yaitu neraka jahanam. Oleh karenanya, sadarlah wahai kaum muslimin, orang-orang yang senantiasa melakukan perbuatan dosa, orang-orang yang senantiasa meninggalkan perkara-perkara yang wajib, orang-orang yang senantiasa mengabaikan perkara-perkara yang sunnah, ingatlah, di situ ada peran iblis atau syaitan menggoda manusia jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita di atas kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqamah, senantiasa berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sufufukum fa inna tasliyat as-sufuf min tamamis shalah. Safnya diluruskan dan dirapatkan. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها
كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.